Halo teman-teman semua. Kali ini gue akan langsung aja bahas pertandingan yang baru aja selesai. Ini gue rekam jam 7 kurang 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi Indonesia, kita semua gue yakin tahu, baru saja tersingkir atau gagal melaju ke babak perempat final. Ya, jadi langkah tim nasional Indonesia U24 ini dihentikan oleh Uzbekistan melalui perpanjangan waktu ya, setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Kemudian di extra time kita kalah melalui brace dari pemain Uzbekistan, tentunya Esanov di menit ke awal-awal perpanjangan waktu 92, dan kemudian di penghujung pertandingan di 120 menit lebih 1 atau lebih 2 lah. Jadi ini sebenarnya kegagalan Indonesia udah bisa tercium ya di fase grup, di mana timnya tidak terlalu siap, kemudian juga tidak lengkap ya. Kita tahu tidak ada Ramadan Sananta karena memang ini tidak atau bukan ajang resmi FIFA, kalender FIFA, sehingga ini yang perlu diketahui ya, Persis Solo juga berhak quote by quote untuk tidak melepaskan sang pemain, apalagi sang pemain ini sibuk sudah terlibat dalam tim nasional senior dan juga kelas U23 ya. Nah, kembali ke hasil Indonesia di Asian Games kali ini artinya kita gagal untuk mengulangi apa yang kita lakukan di edisi sebelumnya. Di edisi sebelumnya kita berhasil melangkah ke fase perempat final. Saat itu kita kalah dari Uni Emirat Arab di Stadion Wibawa Mukti ya, di Cikarang kalau nggak salah ya. Waktu itu gue kebetulan nonton melalui adu penalti setelah bermain 2-2. Nah, kembali ke pertandingan. Memang seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan langkah Indonesia itu akan tidak jauh itu memang sudah tercium. Terutama ketika di babak grup, di fase grup kita saat itu udah di grup F. Ya, kita itu bahkan melawan Chinese Taipei itu kita kalah 0-1 ya, atau Taiwan lah. Gue bilangnya Taiwan aja. Karena ini kan politik ya, penyebutan Chinese Taipei, dan juga lebih capek, ada yang China Taipei, ada yang Chinese Taipei, jadi Taiwan aja. Itu kita kalah 0-1. Padahal kita lihat di tim nasional senior beberapa waktu sebelumnya, yang materinya sebenarnya nggak jauh berbeda, kita bisa membukukan kemenangan yang sangat fantastis 9-0. Ya, terlepas dari tim itu tim universitas atau apapun, tapi kan gapnya jauh banget. Jadi kelihatan memang tim ini pun, dari hasil ini kelihatan tim ini pun gapnya jauh banget, kualitas dan juga kekompakannya. Nah, tapi kalau kita mau lihat ya, sebenarnya ada juga hal positif ya. Gue adalah orang yang coba melihat dari sisi yang positif. Iya, memang dari awal udah kelihatan kita memang akan susah melangkah jauh. Dan Uzbekistan sendiri di pertandingan lawan Hong Kong itu, terutama ketika mereka menang 3-1 ya, yang pertandingan mereka main 2 kali itu kelihatan banget mereka secara individu itu mereka punya materi pemain yang bagus, umpan-umpannya terukur, kemudian juga permainan timnya itu jalan, bagus lah, kelihatan memang di atas kita lah sedikit, atau minimal setengah level lah. Jadi tidak mengherankan. Tapi ada satu momentum yang menurut gua, ada satu bagian lah yang patut kita cermati di sini, dan ini juga ternyata diamini oleh pelatih Indra Safri di preskon. Jadi setelah selesai itu preskon, gue dengar preskonnya, dapat rekamannya, dan dia mengatakan semua sudah sesuai planning, sesuai game plan, sampai gol itu tiba di menit-menit awal perpanjangan waktu. Kenapa? Karena memang Indra Safri juga tahu tim ini tidak terlalu kuat ya untuk bisa katakanlah melewati Uzbekistan, tapi paling tidak bermain secara maksimal, dan itu ditunjukkan dengan bagaimana cara Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bertahan dengan baik selama 90 menit ya. Karena gini, sebagian dari pemain ini kan juga main di tim nasional senior ya. Misalnya Erando Ari, kemudian Rizky Ridho, dan ada beberapa pemain lainnya yang beberapa waktu lalu melawan Argentina main. Dan gue lihat itulah gunanya kita bermain tim yang jauh lebih kuat dari kita. Jadi mirip ini ujian mental. Kita memang kita memang jelas lebih banyak bertahan dan kita tidak panik. Ya, ini jadi menurut gua adalah buah dari salah satunya ya, kita melawan Argentina.
Jadi pemain tuh lebih pede. Lawan Argentina aja mereka bisa bertahan dengan cukup baik walaupun kebobolan 2. Apalagi tentunya dengan tim seperti Uzbekistan. Jadi secara pede itu kelihatan di situ manfaat dari kita menghadapi tim nasional Argentina kemarin. Nah, cuman ya memang tadi itu namanya tim bertahan, kemudian juga kita juga setelah 1-0 kehilangan Hugo Samir, nanti gue akan singgung sedikit, sehingga ya selesai. Ada gol, gol killing goal dari siapa? Dari Esanov Serzo, ini nomor 15, memang bagus banget ini, badannya juga oke, padahal bukan striker ya. Nah, satu catatan gue juga selain kita bagus dalam bertahan, ya karena memang materinya mau gimana lagi gitu, udah nggak banyak bisa terlalu diharapkan lah. Sementara lawannya juga kuat. Hernando Ari juga bermain bagus. Satu yang gue kasih catatan selain Hugo Samir, nanti gue akan singgung juga Hugo Samir, yaitu Egy Fikri Maulana. Gue nggak ngerti ya kenapa pemain ini masih terlalu sering diberikan kesempatan ya. Tadi ada beberapa kali lah dia kehilangan bola yang sebenarnya lay down dulu aja ke belakang kalau lu mentok gitu. Ya unless lu Messi atau Robben atau Maradona yang lu bisa ngelewatin 3-4 pemain. Kalau lu enggak, lu balikin dulu, setup lagi, minimal lu kuasain bola gitu loh. Apalagi lu tahu kalaupun lu lolos misalnya dari ngelewatin 1 orang, masih ada lagi 2-3 pemain yang sangat kuat di depan gitu loh. Jadi harus quick decision-nya, intelijensinya juga harus main di situ. Tapi itu tidak terjadi ya. Gua nggak tahu, tadi dia kayaknya cukup lama dimainin, minimal sampai babak 2 kalau nggak salah ya. Pokoknya dia lama lah gue lihat di atas lapangan. Nah itu catatan. Nah yang kedua adalah juga Hugo Samir. Gue nggak ngerti ya, mungkin kalau gue lihat ada bukan akar pahit ya, tapi ada something di diri dia yang membuat emosinya nggak stabil. Karena pemain bagus oke, tapi kalau emosional kontrolnya hancur, ini bisa berpengaruh kepada tim. Dan itu kemarin terbukti. Ya begitu ketinggalan 1-0, kalah 1 pemain, ya sebenarnya matiin TV aja, nggak ada gunanya. Bukannya kita wow jangan menyerah dong, harus optimis ya. Optimis sama bego memang beda-beda tipis kan. Tapi kan kita realistis, dengan 11 orang saja kita kesulitan, apalagi 10 dan ketinggalan 0-1, oke? Nah poin gue adalah itu tadi, bagaimana mengontrol emosi dengan baik, itu sangat penting. Bahkan kalau bisa kita bikin lawan yang emosi. Itulah mengapa Park Hang-seo sukses bersama Vietnam kalau ketemu Indonesia. Kenapa? Karena mereka selalu memanfaatkan emosional kita. Dan kita selalu bangga kalau kita bisa menyerbu mereka di IG dan segala macam. Padahal itu yang diinginkan mereka gitu. Dan kita nggak pernah sadar. Oleh karena itu, untuk Hugo Samir ini merupakan contoh kasus. Make mistakes, okay, but don't lose the lesson. Karena ini bukan kasus pertama. Dia pernah disanksi sama PSSI 1 tahun, kalau kalian ingat, waktu memperkuat Bayangkara U18 berhadapan dengan Persebaya U18. Di situ dia nendang wasit dan dihukum 1 tahun. Dan nampaknya itu belum menjadi pelajaran buat dia. With all respect to my big brother Jackson F. Tiago, you have a beautiful pearl, ya mutiara yang indah dalam seorang Hugo Samir. Tapi dan juga buat Indonesia. Tapi please mungkin Anda bisa sedikit lah. Bukan dirayu ya, tapi mungkin ada pendekatan emosional sehingga dia bisa lebih tenang dan juga lebih rileks, tidak reaktif ketika menghadapi situasi-situasi seperti tadi. Padahal tadi sebenarnya nggak ada apa-apa juga, mungkin dia agak sedikit iseng atau emosi, dia sikut dan akhirnya merugikan tim itu sendiri. Nah di lain waktu bukan tidak mungkin kalau hal itu terjadi, dia menjadi liabilities atau beban bagi timnya yang sudah bermain baik. Gitu, mungkin itu aja. Terkait dengan pemain yang ditampilkan kemarin ya memang sudah yang terbaik ya. Bagas juga bermain cukup baik di kanan. Bisa mengontrol emosinya, di pemain yang bagus gue lihat. Walaupun terkena kartu kuning di awal-awal. Tapi ya lagi-lagi itu tadi. Juga kedatangan Ramadan Sananta juga lumayan membantu. Tapi nggak tahu ya, mungkin juga touch-nya nggak ngikutin teman-temannya yang udah lebih lama di turnamen ini. Sehingga nggak bisa banyak membantu lah, walaupun juga dia nggak jelek mainnya gitu. Oke, jangan patah semangat buat timnas Indonesia, masih banyak ajang-ajang lain yang menunggu, terutama tahun depan ada Piala Asia Senior di Qatar dan juga Piala Asia U23 di Qatar juga. Semoga ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih udah nonton channel gua. Ciao.